ini tema yang akan saya sampaikan kali ini yaitu organisasi digital ala Kapin. Oke. Jadi mungkin teman-teman sendiri juga udah banyak tahu ya tentang Kapin. Jadi beberapa kali kita nge-share nih udah ada buku, udah ada jurnal, udah ada buletin segala macam. Beberapa kali kita share di grup-grup itu, dan itu dikelola oleh Kapin. Nah, waktu kami menyampaikan ide tentang kita sharing bagaimana di organisasi 4.0 gitu. Kemudian ada beberapa komentar nih datang ke saya. Kenapa 4.0? Sekarang orang udah masuk ke 5.0 loh, Society 5.0. Kenapa nggak maju ke sana gitu. Nah, di sini saya akan coba sampaikan. Oke, memang ada sebuah upaya untuk Society 5.0, tapi apakah kita memang sudah siap ke sana? Nah, nanti perspektif Kapin akan seperti apa? Oke. Dan nanti lebih detailnya, di sini ada rekan-rekan saya sekalian, ada Mbak Gita, ada Mbak Selvi, ada Mbak Devi, ada Karel, ada nanti Mbak Diah gitu. Mereka akan berbagi sharing lebih banyak tentang detail-detailnya. Jadi saya globalnya aja. Oke, mungkin sebelumnya sekilas tentang Society 5.0. Mungkin bisa dilihat di sini. Konsep besarnya itu negaranya Jepang yang mendeklar mau menjadi negara pertama yang menerapkan Society 5.0 gitu. Di sini bisa dilihat di webnya. Nah, dia bilang in the past, jadi yang 4.0 ini information itu kita menganalisa informasi. Jadi kita misalnya googling, lihat informasi atau lihat-lihat kalau misalnya Anda mau pesan makanan pakai Gojek atau GrabFood gitu, GoFood, GrabFood dan sebagainya atau Panda Food, kita analisa mana sih yang cocok buat kita. Nah, di 5.0 itu kita udah nggak analisa lagi, yang analisa itu AI, artificial intelligence. Nanti dia langsung kasih, nih Anda ambil ini, nih Anda pergi ke sini dan sebagainya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, pertanyaannya, apakah kita memang udah siap untuk sampai 5.0 gitu? Kayaknya terlalu jauh banget. Tapi oke lah, kita anggap itu sebagai tahapan berikutnya ya. Jadi maksudnya ya nanti mungkin akan Indonesia akan masuk ke era 5.0, tapi setidaknya kita harus kuasai dulu Society 4.0 ini. Oke. Nah, sekarang mari kita mulai dengan digitalisasi. Jadi itu pengantarnya aja. Bagaimana sih proses digitalisasi di Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara? Jadi ini mungkin sama dengan banyak organisasi yang lain. Ada yang kalau di psikologi ada HIMSI, AP2TPI dan sebagainya. Organisasi dan banyak organisasi-organisasi yang lain. Nah, itu mereka sudah juga mencoba melakukan digitalisasi. Tapi bagi kami di Kapin, rasanya yang Kapin lakukan itu jauh, ya bukan mau sombong ya, namanya juga organisasi sendiri, kita sombong-sombongin aja lah. Kami mau mengatakan bahwa apa yang sudah kami lakukan itu lebih mengoptimalkan internet dibanding organisasi lain. Jadi IT itu benar-benar kami optimalisasi supaya benar-benar menjadi manfaat. Nah, nanti akan saya ceritakan lebih detail, tapi yang jauh lebih detail lagi teman-teman yang lain nanti. Oke, nah sebelumnya saya akan jelaskan dulu nih organisasi digital Kapin. Karakternya, anggotanya itu kampus-kampus. Ada juga tadi Mas Fajar Erika ya, dari lembaga riset gitu. Jadi aktivitasnya ilmiah gitu. Jadi kita bukan yang bikin makanan, bukan yang itu gitu, bukan yang bikin laptop, bukan produknya, bukan produk seperti itu, tapi kita menghasilkan produk ilmiah. Oke. Kemudian pengurusnya terpencar di mana-mana. Sekarang saya di Malaysia, ada yang sekarang lagi di Australia, nanti Carol, Mbak Diah itu sebenarnya lagi kuliah di New Zealand gitu, ada yang dari Sumatera Utara, ada Mbak Karina di sini Sumatera Utara juga itu anggota Kapin, ada yang dari Bali, ada yang dari Jakarta itu Medan,
kemudian Tangerang, Jawa Barat dan sebagainya. Oke, itu nyebar gitu. Dan ini terus gimana ngelolanya gitu. Sementara organisasi nyebar gini. Oke. Jadi sebagai informasi tambahan, kita pengurus itu hanya pernah sekali rapat secara tatap muka. Selebihnya bisa dikatakan ini kerja online semua. Oke. Kemudian kebutuhan utama organisasi biasanya kan harus ada kantor. Kantornya di mana nih? Gitu. Kemudian ada orang sekretariat. Nanti kalau ada tamu siapa yang terima? Gitu harus ini. Kemudian instrumen pendukung, entah nanti printernya, entah laptopnya atau apa gitu sebagainya. Nah itu biasanya kebutuhan utama organisasi. Nah Kapin dengan organisasi digital ini menjadikan semua itu digital. Kantornya digital, petugas sekretariatnya digital, instrumen pendukungnya ya nanti bisa ada sebagian digital, ada yang hardware dari masing-masing individu. Oke, kita masuk ke kantornya dulu. Kalau karakternya udah umum lah ya, namanya karakter organisasi saat ini. Oke, alamatnya website itu alamatnya Kapin. Gitu. Jadi Kapin itu udah punya k-pin.org. Gitu. Nah dari alamat ini di apa ya coupling ini istilahnya kita bikin gedung hosting. Nah itu di gedung itu ada lantai-lantainya, ada lantai untuk jurnal, ada lantai untuk konferensi, ada lantai untuk publikasi, ada lantai untuk front office dan sebagainya. Nah saya akan nanti lebih banyak fokus di front office-nya karena teman-teman yang lain akan menjelaskan tentang buletinnya, ada yang menjelaskan tentang jurnalnya dan bukunya dan sebagainya gitu ya. Nah saya akan lebih banyak menjelaskan di lantai yang paling dasar nih. Jadi ketika rekan-rekan dari manapun datang ke Kapin, dia akan ketemu dengan front office. Nanti ada petugasnya. Petugasnya itu ngapain? Nah, ini yang akan saya lebih banyak jelaskan. Oke, jadi petugasnya itu ada sekretariat kita menggunakan jot form. Jadi Kapin itu memang mengeluarkan uang untuk membayar petugas sekretariat. Dan yang kita bayar adalah jot form. Jadi misalnya Bapak Ibu sekalian di kampusnya atau di kantornya itu ada petugas sekretariat kan, oke, ada berapa orang di sana? Kami cuma punya satu, namanya jot form. Oke, kita bayar dia. Nah dari situ nanti si jot form ini bekerja dengan banyak hal. Kemudian instrumen pendukungnya, selain tadi ada printer, printer sendiri sekarang pun kami nggak banyak pakai juga gitu. Kita punya cross-referencing bikin doi, pasti yang sering bikin jurnal tuh tahu gitu, jurnal. Ada Zoho Mail, kami punya, makanya ada mail@kapin.org. Ada GoToMeeting yang kita pakai sekarang, G Drive. Sebagian dari produk-produk ini berbayar dan kita bayar karena memang dibutuhkan. Gitu. Jadi ada yang gratisan, misalnya kayak Zoho Mail. Kita pakai gratis karena kapasitas yang kita pakai itu baru sekitar 6% dari seluruh kapasitas yang tersedia. Nanti kalau udah mentok baru kita manfaatkan itu. Kayak jot form ini gratisannya ada sekitar ya ada, tapi kita udah melebihi gratisannya itu. Jadi nggak bisa kita masih pakai gratisan lagi. Oke, jadi yang kami lakukan ya udah kita bayar sekretariat, kita bayar yang memang harus dibayar. Jadi nggak semuanya akan kita gunakan gratisan. Kalau memang harus dibayar ya bayar. Oke. Nah, sekarang akan saya jelaskan tentang bagaimana Kapin bekerja. Untuk satu ini, untuk publikasi, ini ada banyak timnya nih yang akan lebih banyak menjelasin. Saya kasih briefnya aja nih, sedikit. Nanti ada Mbak Gita akan menjelaskan tentang buletin. Gitu. Nah, buletin ini sekarang masih sangat menggunakan apa ya? Mungkin kalau istilah ininya primitif kali ya, masih mengandalkan email, gitu. Submission segala macam masih mengandalkan. Tapi mau nggak mau, ini masih banyak loh dipakai oleh orang Indonesia gitu. Nggak semua orang Indonesia tuh udah lancar dengan akun, upload, download segala macam yang bikin segala macam itu. Tapi masih ada yang banyak menggunakan email. Nah, kalau Anda masih pengen email, silahkan kirim ke buletin. Simple aja. Buletin akan terima apapun formatnya. Jadi nggak usah tanya nanti sama tim buletin formatnya apa. Nggak ada. Kirim aja artikel Anda, nanti teman-teman buletin nanti akan menjelaskan Mbak Gita ya, untuk menjelaskan bagaimana itu. Nah, yang mau saya tambah jelaskan lebih detail di sini adalah soal publication.kapin.org. Jadi teman-teman mungkin udah tahu kalau jurnal psikologi Ulayat yang sekarang udah Sinta 2 itu sudah kami pindahkan rumahnya, yang sebelumnya
bukan di sini, bukan di publication, tapi di tempat yang lain. Tapi tetap sama-sama di Kapin. Di sini sekarang OJS 3. Nah, yang mau saya tekankan adalah kami mengundang semua kampus-kampus anggota untuk memasukkan jurnalnya ke sini. Tujuannya apa? Supaya single sign in. Pernah ngerasain ya, untuk submit jurnal, masuk ke jurnal ke sana, bikin akun lagi, bikin password lagi gitu. Kirim ke sana, bikin akun lagi, password lagi, kalau ditolak pindahin ke sini, akun lagi, password lagi, ribet gitu. Dan kalau sekali lupa password, klik lagi bantuan. Kadang-kadang oke, saya passwordnya semuanya sama untuk semua akun, tapi username-nya bisa jadi beda gitu. Ketika sampai ke sana, masuk bikin akun, oh ternyata username kita udah dipakai, nama kita nggak nama pasaran gitu ya. Kemudian termaksalah ada lagi yang lupa dan sebagainya. Nah, dengan masuk ke publication.kapin.org, nanti kami mengundang nih semua anggota-anggota untuk masukin jurnalnya di sini, kelola naskahnya di sini, tapi terbitnya tetap di jurnal kampusnya masing-masing gitu. Jadi misalnya saya dari UHAMKA, dikelola naskahnya di publication.kapin.org, itu orang submission-nya kemari, tapi ketika terbit itu bisa terbitnya di websitenya UHAMKA gitu. Jadi peserta itu nggak usah lagi menghafal begitu banyak password segala macam, cukup single sign in, nanti Anda bisa pilih mau jurnal yang mana gitu. Oke, tapi detailnya untuk proses di dalamnya silakan nanti ada Karel, ada Mbak Gita akan menjelaskan soal ini. Nah, sekarang saya akan fokus ke sini, ke sekretariatan. Jadi saya memimpin tim sekretariat, yaitu Jotform, supaya teman-teman rekan-rekan pengurus Kapin ini dengan mudah menjalankan tugasnya yang lebih banyak ilmiah, scientific, dan decision making. Jadi nggak usah ribet, aduh tolong dong bikinin surat, nggak usah kayak gitu. Semuanya udah disiapkan. Nah, ini ada beberapa contohnya, ada misalnya kayak SWS Award, ada review abstrak konferensi, nanti di sini ada ketuanya Mbak Karina nih, soal konferensi Kapin, tanda tangan berkas, pembuatan sertifikat, dan sebagainya. Oke. Saya akan coba contohkan empat saja, karena kalau contohin semuanya nanti kelamaan, saya mau teman-teman yang lain akan lebih banyak mendalami tentang ini. Oke, misalnya ini, SWS Award. Pernah dengar ya, Sarlito Wirawan Sarwono Award. Di sini, kalau misalnya Anda sebagai pengusul, Anda bisa kirim ke Kapin, pakai form yang sudah Kapin sediakan, siapa yang Anda usulkan. Setelah masuk di sini, form ini akan mengirimkan undangan kepada ini, orang yang Anda usulkan. Orang yang diusulkan kemudian mengirimkan CV-nya ke Kapin. Kapin kemudian, sekretariat kami, kemudian akan mengirimkan CV para kandidat ini ke juri. Nah, juri memutuskan. Udah, selesai. Jadi nggak ada lagi urusan, oh, surat ini belum, tolong dong disuratin tuh, Anda diusulkan, tolong disuratin. Gitu. Itu nggak ada. Gitu. Jadi misalnya si kandidat ini, dia tahu berapa orang sebenarnya yang mengusulkan dia. Kalau dia terima sampai 10 email, berarti ada 10 orang yang ngusulin dia gitu, sebagai kandidat SWSR. Nah, tapi si kandidat ini nggak tahu siapa sebenarnya yang ngusulin, karena namanya blind, namanya tertutup gitu, nggak ketahuan siapa pengusulnya, kecuali si pengusul ngasih tahu langsung. Jadi kalau misalnya ada kandidat bilang, saya terima kasih saya telah diusulkan oleh Pak itu, berarti ini si pengusul ngasih tahu langsung kalau dia diusulkan oleh Pak itu. Nah, kandidat juga nggak tahu siapa jurinya. Gitu. Seperti itu. Jadi ini salah satu sistem yang dibuat oleh Kapin dengan front office-nya. Oke, saya coba contoh yang lain. Oke, uji etik. Nah ini Mbak Selvi nih yang akan menjelaskan nih nanti nih. Saya akan menjelaskan alurnya aja, detailnya nanti Mbak Selvi. Misalnya Anda melakukan penelitian, sekarang kan udah banyak banget ya butuh surat lolos uji etik. Gitu. Anda silahkan datang ke Kapin. Nah di sini ini ada yang pertama ini yang biru dulu ya. Anda akan dikasih list oleh staf sekretariat untuk diisi. Di borangnya nih, Anda isi. Kemudian kirim ke sekretariat. Sekretariat akan kirim ke ketua Kapin.
ketua etik, bukan ketua kabin, ketua etik. Ini, Mbak Selvi yang akan menerima. Mbak Selvi kemudian menugaskan 2 orang reviewer. Silakan Bapak Ibu reviewer ini dilihat apakah ini melanggar etik atau tidak. Kalau melanggar, sampaikan bahwa ini nggak perlu, jangan dilanjutkan. Kalau boleh silakan rekomendasikan untuk dilanjutkan. Nah, hasilnya kemudian langsung dikirim ke sekretariat. Setelah reviewer ini selesai mereview, Bu Selvi ini akan langsung tahu, oh udah selesai. Berarti Bu Selvi akan memutuskan dari hasil kajian 2 orang reviewer ini. Gitu. Bu Selvi juga ada prosedur. Jadi misalnya gimana kalau 2 orang ini bertolak belakang keputusannya, rekomendasinya, apa yang harus dilakukan? Gimana kalau sama? Gimana kalau beda dan sebagainya? Nanti Bu Selvi yang akan memutuskan. Nah, setelah itu nih yang kita lanjutkan dengan yang merah. Setelah Bu Selvi dapat pemberitahuan tentang itu, Bu Selvi akan kirim rekomendasi ke sekretariat Kapin. Setelah diterima, sekretariat akan bikin surat. Suratnya gimana? Nih contoh suratnya. Jadi di sini ada nomor etik, nomor surat, ada tanggal, ada nama dan sebagainya, dan ada rekomendasi dari tim etik seperti apa. Di bawah ada beberapa catatan juga kalau misalnya itu membutuhkan beberapa catatan dibuatkan oleh Mbak Selvi catatannya. Jadi oke, semua sekarang bertugas sesuai dengan perannya masing-masing. Nggak usah lagi ribet, Mbak sudah disuratin belum? Mbak borangnya tolong dong, gitu. Itu nggak perlu lagi. Semuanya sudah dikirim secara online. Oke, saya kasih contoh yang lain nih. Nah, nanti Bapak Ibu yang hadir nih hari ini akan dapat sertifikat. Biasanya yang bikin sertifikat nih Mbak Devi, nanti juga akan menyampaikan tentang event, atau Mbak Fitri yang tadi di awal membuka acara. Oke, prosesnya gimana? Oke, Mbak Devi atau Mbak Fitri ini akan punya daftar nih, list peserta yang hadir dan emailnya. Kemudian dimasukkanlah nama-nama tersebut beserta emailnya ke front office-nya Kapin. Otomatis terkirim sertifikatnya. Dengan memasukkan nama dan email saja, akan terkirim langsung ke email para peserta. Ada berapa peserta? Ya, banyak. Ya udah, semuanya dikirimin. Nah, misalnya kayak ini nih, semuanya kemudian dapat sertifikat. Ada tanda tangannya, gitu. Dan di sini ada QR code, gitu. Jadi di sini fungsinya adalah teman-teman bisa ngecek, bener nggak sini ada sertifikatnya, gitu. Jadi si sekretariat juga secara otomatis menyimpan data sertifikat tersebut di Google Drive kami. Jadi ketika Anda scan itu langsung, oh iya nih, ada nih ternyata sertifikat saya. Kalau Anda scan, itu sertifikatnya nggak ada, maka itu bisa jadi palsu, bukan sertifikatnya Kapin. Gitu. Jadi sertifikat Kapin ketika di-scan, akan ketemu Google Drive-nya. Oh iya, oke, benar, ternyata ada dalam arsipnya Kapin. Gitu. Nah, kalau salah gimana? Kalau salah, oke, di sini kami juga sudah menyediakan Bapak Ibu, kalau salah namanya, salah ketik segala macam, silakan hubungi siapa petugas pembuatnya. Apakah Mbak Devi atau Mbak Fitri. Nah, seperti itu. Jadi ya udah, kami tim Kapin, pengurus Kapin itu fokus pada aktivitas yang lebih sifatnya decision making, yang ilmiah dan sebagainya gitu. Jadi nggak ribet dengan aktivitas sekretariatan yang memang detail dan sebagainya. Nah, kemudian ini yang lebih kompleks lagi nih, ada konferensi yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Kapin nanti bulan November ya. Ini ketuanya ada Bu Karina, ikut juga dalam kegiatan kali ini. Dia jauh lebih kompleks lagi. Gitu. Tapi tetap semuanya yang megang adalah front office-nya Kapin. Misalnya di sini saya jelaskan sederhana aja, peserta kirim abstrak, gitu. Kemudian abstrak ini dikirim ke ketua komite saintifik. Ini sebelum proses ininya ya, proses teknis, persiapan teknisnya, baru mereview abstrak. Ini dikirim ke komite etik, kemudian komite etik kemudian membagikan pada reviewer. Reviewer bilang hasilnya apakah ditolak atau diterima, atau ada revisi. Nah, langsung dikirimnya ke sekretariat, nggak lagi ke Mbak Selvi. Sekretariat langsung ngumumin hasilnya ke peserta. Oke, kebayang dong ya ribetnya sekretariat kalau ngerjain semua ini.
tapi sekretariat kami dengan senang hati mau mengerjakannya. Oke. Kemudian setelah diterima, peserta itu daftar. Ini yang biru nih, daftar untuk mau jadi peserta konferensi. Nah, setelah daftar baru nih sampai ke Bu Karina, ketua konferensi. Setelah semua daftar, nanti Bu Karina bikin jadwal, dikirim ke panitia, misalnya yang ada yang jadi sebagai apa, moderator seminar, moderator kelas dan sebagainya, petugas kelas, dan juga dikirim ke peserta yang sudah terdaftar. Oke, selesai itu, silakan nanti konfirmasi. Saya menerima jadwal tersebut, kemudian konfirmasi. Setelah konfirmasi ke petugas front office-nya Kapin, front office-nya Kapin akan kasih link-nya, link untuk e-conference tersebut. Gitu. Jadi nanti nggak usah ketuanya lagi bagian link-linknya masing-masing gitu. Siapa sih yang dapat link ini? Enggak. Gitu. Nanti peserta sendiri yang kemudian meminta linknya itu ke front office-nya Kapin, kemudian front office-nya Kapin akan kasih link tersebut. Gitu. Oke. Nah, itu beberapa contoh aja dari ini organisasi sekretariat Kapin, dan yang menariknya semuanya bisa dikerjakan bersamaan. Jadi misalnya ini yang tadi SWS Word dikerjakan bersamaan dengan conference, dikerjakan bersamaan dengan uji etik, pembuatan sertifikat dan sebagainya. Oke. Kelihatan kan kompleksitasnya organisasi Kapin? Ya mungkin ada yang lebih advance dari ini, ya nggak masalah sih gitu. Tapi ini baru sebagiannya loh. Masih ada lagi kompleksitas nanti jurnal, kompleksitas bulletin. Ini yang nggak saya jelaskan di sini. Nah, bayangkan berapa banyak petugas sekretariat yang kita butuhkan untuk mengelola semua ini. Dan ini ribet gitu. Maksudnya kalau Anda ke KTU-nya, Kapin, untuk mengerjakan semua ini secara manual, ngetik surat, kirim ke sana, terima surat, kirim ke sini, ngasih jawaban dan sebagainya, ada orang nanya ini, Anda butuh berapa banyak berapa banyak anak buah Anda kalau Anda KTU-nya di sini. Nah, di sini kami hanya mempekerjakan satu KTU, yaitu JotForm itu. Nah, ini di Kapin. Oke. Terus gimana kontrolnya? Gampang. Kalau bagi kami mengontrolnya melalui email atau web yang di form tadi. Kenapa email? Sekarang gini, Kapin tuh nggak mau bikin aplikasi. Jadi Kapin juga bukan perusahaan aplikasi. Tapi bayangkan handphone Anda itu udah banyak banget aplikasi kan gitu. Saya yakin Anda ketika disuruh download GoToMeeting ini juga mikir-mikir, aduh saya udah punya Zoom, masa download GoToMeeting lagi gitu. Ya udah nanti GoToMeeting-nya dihapus lagi juga nggak apa-apa gitu. Tapi email itu akan selalu ada. Website juga pun akan selalu ada. Gitu. Jadi dua ini akan stabil nih, tetap ada nih. Walaupun nanti pergantian aplikasi, ada pergantian segala macam gitu. Jadi dengan email dan website kami bisa mengontrol, oh udah sampai mana nih gitu. Udah sejauh mana, perlu apa gitu. Kemudian email juga jadi pengganti tanda tangan. Jadi misalnya tadi reviewer kode etik gitu. Gimana memastikan bahwa yang mereview itu dia? Si reviewer harus menyampaikan alamat emailnya. Ya persis kayak Bapak Ibu sekalian waktu daftar gitu ya. Kan ada kode verifikasinya. Benar nggak alamat email itu? Jadi kami menjadikan alamat itu sebagai alamat email itu ketika Anda verifikasi berarti Anda menyatakan bahwa Anda pemilik email tersebut menyatakan menyetujui. Jadi kami punya datanya. Jadi kalau misalnya dibuka arsipnya Kapin, kita bisa kelihatan, oh pakai alamat email yang mana waktu itu Anda gitu. Oh alamat email ini, ternyata bukan alamat email saya. Oke, berarti itu palsu gitu. Tapi kita bisa mengaturnya. Jadi misalnya kayak pembuatan sertifikat itu, alamat emailnya Mbak Devi dan Mbak Fitri itu nggak bisa diganti. Jadi hanya Mbak Devi dan Mbak Fitri yang bisa membuat sertifikat gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih gitu. Kemudian email, website, form ini kami juga gunakan untuk mengundang, menerima sertifikat, mengirim borang dan sebagainya yang proses tadi. Nah, ini juga menghindari orang lupa password gitu. Sering ya mengalami lupa password gitu. Terus atau
Bapak Ibu waktu sekarang zaman COVID ini terima, tolong mahasiswa kirim tugasnya ke kami lewat email. Formatnya nggak seragam, ada yang pakai body, ada yang pakai apa tulisan di suratnya berikut surat apa tugas dari saya. Ada yang judulnya pun nggak ada gitu, judul subjeknya juga nggak ada. Itu ada yang kayak gitu ya, namanya mahasiswa ya. Nah, tapi itu sangat mungkin kan ketika formatnya tidak seragam, dan itu kita jadi ribet gitu untuk melihat ini email tugas atau email apa nih gitu. Nah, kayak gitu. Terus sering juga lupa link gitu. Kemarin jurnal apa ya, linknya apa ya, saya lupa tuh. Gitu. Nah, dengan hanya mengandalkan dua ini, email dan website, kemungkinan lupa linknya menjadi semakin kecil. Tidak ada lagi update aplikasi. Silakan update aplikasinya masing-masing. Misalnya emailnya, Gmailnya mau diupdate ya silakan aja gitu. Tapi tidak perlu mengupdate aplikasi Kapin gitu. Nah, kurang lebih gitu. Jadi ini beberapa keuntungan dengan kami menyederhanakan hanya menggunakan email dan website gitu. Tapi kemudian ada banyak yang bisa didapatkan. Nah, kembali ke sini, apakah kita siap untuk Society 5.0? Saya rasa belum. Oke. Namun, Kapin sudah mempekerjakan internet. Jadi maksudnya Kapin tuh udah bikin internet untuk membantu kita gitu. Toh nanti Society 5.0 itu tujuannya gitu, bahwa internet atau AI itu dibuat untuk membantu manusia lebih mudah. Oke. Sekarang Kapin sudah bekerja jauh lebih mudah dengan bantuan internet dan berbagai aplikasi software yang kami gunakan. Gitu. Jadi tidak ada lagi antrian, nunggu atasan untuk tanda tangan, lembar-lembar kertas yang di print, sertifikat hilang, tinta habis itu udah nggak ada deh. Gitu. Jadi semuanya kami rasa jadi jauh lebih mudah. Meskipun perlu tetap misalnya nanti website kami akan kami update, itu tidak akan mempengaruhi yang lain gitu. Kami yang mengupdate website, kami yang mengupgrade misalnya kayak kemarin kami mengupgrade dari Open Journal System yang 2, sekian menjadi 3, sekian. OJS 2 menjadi OJS 3 gitu. Itu kami sendiri yang upgrade. Jadi teman-teman yang lain, Bapak Ibu sekalian itu nggak usah ribet dengan itu. Ya. Jadi dimudahkanlah kurang lebih. Nah, kemudian karena kan ada dua nih, ada the power of internet and the power of network. Tadi saya udah jelaskan bagaimana Kapin memanfaatkan the power of internet. Nah, sekarang the power of network. Ini akan saya jelaskan sederhana aja. Kapin itu sekarang anggotanya 20. Bapak Ibu sekalian nanti kalau mau bergabung silakan aja. Kami kalau mau ngadain kelas online itu mudah. Tinggal masing-masing, misalnya masing-masing kampus tolong dong wakilnya 2 orang gitu. Kita udah dapat 40 orang gitu. Kemudian buku bersama. Nih Mas Eko nih suka ngadain ngajak bikin buku. Oke, masing-masing kampus tolong tiap kampus tolong 1 orang aja untuk bikin artikel. Untuk kita bikin buku. Dapatlah 20. Udah 20. Oke, memang nanti ada masalah kualitas segala macam dan ternyata ada juga beberapa kampus yang aduh ngirim satu pun susah itu nggak apa-apa. Tapi maksud saya dengan jaringan ini jauh lebih mudah kan gitu. Bapak Ibu bayangkan bikin buku di kampus Anda sendiri mengandalkan dosen Anda sendiri. Waduh, maksanya tuh susah banget. Karena ketemunya dia lagi tahu gitu, dan kemudian ya aduh pokoknya susah lah gitu. Tapi kalau ini dan dengan 20 anggota masing-masing hanya membagi satu gitu, itu jadi jauh lebih ringan gitu. Jurnal bersama, seminar bersama, konferensi bersama yang misalnya nanti insya Allah bulan November itu akan kita laksanakan. Kapin itu meminta semua co-host anggota Kapin itu kirim 10 orang menjadi peserta konferensi. Coba bayangkan. Konferensinya udah langsung 200 pesertanya. Dan itu mewakili beberapa daerah gitu, dari Sumatera Utara sampai ke Bali, sampai ke daerah lain gitu. Itu udah konferensi nasional kan. Hanya kemudian mengandalkan 10 dari masing-masing kampus gitu. Jadi network itu kemudian jadi sangat bermanfaat karena Kapin benar-benar mengoptimalkan network ini gitu. Seperti itu. Jadi yang secara umum mau saya sampaikan bahwa dengan dua ini, internet dan networking gitu, Kapin sudah berhasil menjadikan anggota Kapin itu setidaknya kami bilang ya mendapat manfaat lebih lah dari organisasi ini, gitu ya. Oke, nah kalau mau yang tahu lebih lanjut tadi misalnya
ini saya paparkan singkat aja, silakan Bapak Ibu mengakses langsung kapin.org.manfaat. Oh ya, kami selalu mengandalkan ini. Jadi kami jarang sekali menggunakan bit.ly gitu, kecuali untuk yang di buletin ya, karena itu judulnya kan ya. Tapi kami seringkali mengandalkan ini, kapin.org manfaat. Atau misalnya kemarin Bapak Ibu, kapin.org seminar, webinar, kapin.org SWS gitu. Jadi orang dengan mudah mengingat, nggak susah lupa, dan gampang gitu. Nah, di situ ketika Anda datang ke sana, Anda ketemu dengan front office kami. Silahkan tanyakan, silahkan konsultasikan. Kalau ada yang mau diketik email, nanti akan datang, ada yang terkirim ke saya, ada yang terkirim ke Mbak Devi, ada yang terkirim ke misalnya ke Carol dan sebagainya. Itu sesuai dengan nanti tugasnya masing-masing. Gitu. Jadi, itu yang bisa saya sampaikan tentang KP, Mbak Fitri.